Jokowi efek, tetapi yang adanya adalah bansos efek. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sadi Kedir. Sebelum saya berbicara panjang lebar, saya minum kopi dulu teman-teman. Mantap kopinya. Oke. Di dalam fenomenal pemilu tahun 2024 itu yang terjadi bukan Jokowi efek, tetapi yang adanya adalah bansos efek. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita berbicara dengan Jokowi efek, tidak terbukti bahwa Jokowi bisa mempengaruhi suara yang ada. Contohnya, suara PSI tidak bisa naik walaupun dia menjadi partai Jokowi. Dan Jokowi juga tidak bisa menggusur suara partai PDI Perjuangan. Padahal sebelumnya Jokowi pernah berbicara kepada Bung Wijayanto, yaitu mengatakan bahwa kamu hebat jika bisa mengalahkan Prabowo, kamu hebat bisa mengalahkan PSI, kamu hebat jika PDI bisa menang. Tapi faktanya hari ini PDI tetap unggul. Memang iya, Prabowo menjadi pemenang. Tetapi kalau kita lihat barometernya, kalau Jokowi mempunyai efek atau tidak punya efek, faktanya adalah PSI tetap saja tenggelam di dasar klasmen atau di posisi 2,8%. Berarti kalau kita melihat hasil hari ini, itu bukan dari efeknya Pak Jokowi, tetapi adalah efek dari bansos. Kenapa Pak Prabowo dan Gibran bisa unggul dalam Pilpres. Itu yang terjadi kalau saya lihat. Menurut teman-teman, coba kita telah sendiri. Sekarang sedangkan kalau kita pikir hari ini, banyak bencana di mana-mana, banyak kerusakan alam yang luar biasa, dan anggaran bansos itu pun sudah tidak ada lagi atau dihabiskan untuk memobilisasi pemenangan Pilpres tahun 2024, yang notabene adalah yang maju adalah anaknya Jokowi sendiri, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Itu kenapa yang saya katakan sampai sekarang ternyata Jokowi tidak mempunyai efek apa-apa. Jokowi tidak bisa menggerus suara partai PDIP. Jokowi hanya mempunyai kekuasaan yang menggelontorkan bansos, mengajak masyarakat untuk memilih anaknya. Faktanya sekarang, kalau kita dengar dari berita-berita yang ada, Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah renggang. Ya, kalau menurut pandangan banyak orang memang betul. Karena apa? Karena di dalam menjalankan roda pemerintahan, Pak Prabowo harus mempunyai kekuatan politik di parlemen. Sedangkan Pak Jokowi sendiri tidak mampu mengangkat suara PSI untuk naik ke Senayan dalam menghadapi tekanan-tekanan dari oposisi. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo mendekati partai-partai yang notabene partai besar, contohnya yaitu Nasdem, PDIP untuk bergabung di dalam pemerintahnya, walaupun itu belum tentu PDIP atau Nasdem mau. Nah, tapi kalau kita melihat dari keuntungan atau keberhasilannya, seharusnya kalau Pak Prabowo mampu, kalau mampu mengajak PDIP dan mengajak PKS dan Nasdem, berarti mampu menjalankan roda pemerintahan. Tapi jika tidak, karena suara partai di pemerintahan dan suara partai di oposisi yaitu jauh berbeda, yaitu oposisi jauh lebih besar dibandingkan yang mendukung pemerintah. Otomatis nanti kebijakan-kebijakan yang terjadi dalam pemerintahan Pak Prabowo akan sangat terganggu jika suara partai di parlemen kalah. Nah, sekarang apa yang dilakukan dari Pak Jokowi, sedangkan Pak Jokowi sendiri tidak mempunyai partai?
Sebenarnya tadinya yang diandalkan adalah PSI, tapi ternyata faktanya PSI tidak mampu masuk ke Senayan atau stagnan di 2,8%. Makanya kalau kita katakan, banyak orang mengatakan, wah kehebatan karena efek Jokowi, PDI hebatnya dari Jokowi. Faktanya tidak. Jokowi tidak ada, PDIP tidak ada Jokowi hebat. Jokowi tidak ada PDIP belum tentu, mungkin masih tetap menjadi tukang kayu di Solo. Itu faktanya. Karena walaupun sekarang PDIP ditinggalkan Pak Jokowi, PDIP tetap unggul di peringkat atas. Dan Pak Jokowi sendiri tidak mampu membawa suara PSI naik ke atas. Hanya mampu menggelontorkan bansos-bansos untuk memilih anaknya. Itu yang terjadi sekarang ini. Jadi bagi teman-teman semuanya, kita berpikir rasionalitas saja. Sebenarnya itulah yang terjadi di fenomenal pemilu tahun 2024.